Halo, kawan Kantru, dimanapun Anda berada. Dunia horor sedang berguncang. Wah, kenapa berguncang? Karena kita yang mengguncang. Jadi, saksikan terus Ekspedisi Ruang Kantru. Kali ini, tim Ekspedisi Ruang Kantru ada di sebuah lokasi yang sangat ramai. Jadi nggak sepi lagi. Di sini itu depan saya itu adalah Teluk Penyu. Jalan masuk Teluk Penyu. Nah, kenapa saya bilang ramai? Karena memang ini adalah pusat keramaian. Tapi di antara keramaian itu ada sebuah bangunan yang terbengkalai dan menimbulkan suatu keresahan. Kata orang-orang sekitar banyak sekali kejadian yang di luar nalar. Seperti apa? Tim Ekspedisi Ruang Kantru menelusurinya, merasakan hawa-hawanya. Tetap saksikan Ekspedisi Ruang Kantru. Oke, saya kali ini seperti biasa ditemani oleh the only one, only person, dan only orang-orang yang wagu. Ini adalah Mas Adit Kolor. Dan ada Pak Ari. Sepertinya kita hari ini kayak settingan ya. Ngomongnya belepotan. Biasa. Karena mungkin sudah terbiasa syuting horor yang jadi komedi. Nah, ada Pak Ari seperti biasa. Beliau ini sudah berarti 3 episode ini ikut. Nah, ini kenapa Pak Desta ini saya ikutkan jadi narasumber, karena memang yang tahu tempat ini dan tahu seluk-beluknya adalah Pak Desta. Jadi karena dekat rumah saya. Karena dekat rumahnya dan sumbernya itu kemarin ceritanya dari Pak Desta untuk syuting di sini ya Pak ya. Ya betul. Nah, sedikit diceritakan Pak. Sedikit ini? Banyak tapi yang sedikit. Jadi apa Pak? Apa yang bikin Anda menyarankan tim Ekspedisi Ruang Kantru untuk syuting di sini? Ini sih kalau isu dari warga sekitar ya. Isu dari warga sekitar sih katanya ya cukup horor di sini. Entah mungkin horornya dalam arti apa ya kurang tahu juga. Cuma kalau dulu kan pernah di depan sebelah sana ya Pak ya. Iya. Ada angkringan. Angkringan. Yang tadi ada bakul gembus. Ya. Di depannya sebelah sana dulu ada angkringan. Sekarang udah nggak ada. Karena apakah gara-gara tempat ini? Karena udah nggak jualan Pak. Oh, itu memang sesuatu rumus ekonomi. Iya. Enggak sebenarnya gini. Rumus dunia. Kalau di sekitar ini kan jalan laut namanya Pak. Jalan laut. Ini kalau sekitar jam 9 ke atas itu kan udah agak sepi. Agak sepi, terus ada bakul angkringan yang di situ katanya sering ya dapat gangguan lah gitu. Ya entah, katanya sih dari Pak Umti. Oh, Mbak Kunti lagi Mas Adit. Iya, Kunti lagi. Jadi memang ini sangat ikonik sekali setan satu ini. Terus ada lagi Pak. Apa? Kalau dari sejarahnya dulu sih ya, ini rumah sebut saja inisial ya Pak. ES. Ibu ES dulu. Nah, namanya memang ES. Bukan, inisial. Pak. Inisial. Kalau sebut nama nanti gimana itu Pak? Mungkin iya, rahasia. Rahasia. Sebut saja ES, Ibu ES dulu yang punya rumah ini, dan satu lagi yang di seberang sana Pak. Oh, seberangnya lagi. Bukan yang nempel ini belakang. Bukan. Kalau ini satu, yang sana berarti dua lahan, dua rumah. Cuma yang satu rumah pokok, yang satu di sana itu dulu tempat karaokean. Wah, asik nih. Ini memang tempat favoritnya Mas Adit. Asik. Pak Ari jangan ikut-ikutan. Kan karaoke, enggak, jangan. Udah enggak ada. Oh ya, kalau ada ikut. Oke, terus Pak. usut punya usut, kalau dari cerita tetangga-tetangga dan isu-isu yang beredar, dulu Ibu ES sempat mencalonkan diri, mungkin dari partai lah, ikut partai politik gitu. Lah ya, politik. Oke. Dia kan dengan cara menggadaikan tanah dua ini, satu sama yang di sana. Satu sama yang ini. Nah, terus dia itu tidak lolos
Oh, nggak Oh, jadi, kalau nggak ada jadi yang milih lah intinya. gagal. Gagal. Akhirnya dia stres, Oke, terus sempat dibawa ke rumah sakit jiwa. rumah sakit jiwa. Iya. Mm-mm. Setelah itu yang suaminya Mm-mm. karena saking ngerawat ibu WS ini mungkin kedereng ya Pak ya. Iya, kedereng itu apa Pak? Gerang apa? Ini adalah bahasa Bahasa Jawanya. yang harus dijelaskan pada saya. Kalau situ kan mungkin ketahu, kalau saya nggak tahu Kalau kedereng. kedereng itu Laksam, terlalu lelah Pak. Terlalu lelah. Lelah. Oke, terlalu banyak. Capek. Ngurus yang ibu mengurus yang sedang sakit. Oke, keluarga. Ya, oke. Kedereng. Mama Bang, kata bawahi. yang suaminya itu sudah almarhum. Oke. Dulu. Ingat. Terus ibu WS waktu itu sudah pulih, pulang ke sini, tahu suaminya sudah nggak ada. Dia juga beberapa bulan terus nggak ada juga. Nggak ada juga. Dia punya anak satu cuma di luar kota. Sudah tidak di sini. Berarti intinya tempat ini sudah tempat ini terbengkalai. terbengkalai dan ini sudah jadi milik Bang Sitaan. Bang yang sitaan. Oke, jadi seperti itulah Kurang lebihnya. seluk-beluk kenapa kita harus syuting di sini seperti itu. Jadi memang di satu sisi kita mengulas sejarahnya, kenapa kok ada bangunan di pojokan tempat ramai, tempat pintu masuk Teluk Penyu ya. Tapi bisa sampai seperti ini, tidak ada pemanfaatan yang lebih bagus lagi. Jadi seperti apa? Paling kita langsung masuk aja. Itu kita mereview tempatnya, melihat-lihat apakah sangat semenakutkan itu atau sangat terbengkalai seperti itu ya. Yuk. Ayo kita jalan-jalan. Ayo Titus. Paling kalau ini oke. Nah, tempat inilah oke lah ya. Satu rumah mungkin ya. Satu rumah ini. Karena kenapa kita nggak di sana? Karena di sana ada sarang tawon, itu sangat bahaya. Mungkin bisa di shoot sebelah sana saja Mas Sabar. Nah, di sana di sebelah sini kan. Ini kalau yang kayak gini terbuka kayak gini dulu apa ini? Kayak warungan atau memang? Dulu sempet ya rumah besar juga sih Pak, termasuk orang punya lah dulu. Ya saya kurang tahu juga sini tempat. Karena kalau dilihat dari strukturnya kan ini menyendiri loh Pak. Iya. Nggak di sana nggak ada apa pintunya. Mungkin Ada garasi pintunya. Pak, Mungkin garasi. Mungkin garasi dulu. Mungkin garasi. Oke. Ayo Pak, aku iya. Ayo oke, kita langsung coba yang sebelah. Kalau kemarin pas saya mereview tempat ini itu pas siang-siang itu saya dapat tempat seperti ini Pak. Maksudnya ke belakang itu masih satu iya. satu wilayah nggak Satu sama wilayah. ini? Masih Sama, satu wilayah. Nah ini seperti ini. Nah ini mungkin kita bisa masuk pelan-pelan ya, soalnya ini banyak pakunya. Pak Ari ketinggalan. Ya. Oh nanti. Iya. Ini apa ini? Nah ini di belakang sini juga ada tempat. Nah ini. Oh ini Ini dulu apa? kamar mandi. Kamar mandi WC. Berarti intinya depan sama belakang ini jadi satu. Jadi satu Pak. Ngomong-ngomong gerimis Pak. Iya gerimis dan saya agak pusing. Wah. Agak pusing. Hati-hati Awas, banyak paku gitu. paku mungkin. Paku nang gini iki. Kayak gini sih rata-rata paku yang sering banget. Nah, berarti kalau dilihat dari samping terus yang di ini kan kayak apa teras malah ya, kayak teras rumah loh. Karena dulu depan itu sebelah sana, sebelah sana. Ya jadi mungkin ikut sambungannya ke situ garasi atau apa ya kurang tahu juga sih Pak. Nah ini ruang kantor itu tuh sangat totalitas, kita gerimis tetap syuting. Terus seperti biar Mas Adit meriang. Biar sakit. Iya sakit. Iya. Menurut Mas Adit, kita tanya Mas Adit dulu karena ini Mas Adit sudah sering kali saya tanyain kenapa pemilik rumah itu bisa sampai segitunya dari pas dia mencalonkan terjun ke politik terus itu terus sampai dia stres dan sebagainya, itu menurut Mas Adit gimana? Mungkin dia banyak utang. Utang dari bank. Karena utang di bank terus ini disita terus terbengkalai. Iya. Nah, ada tips nggak Mas Adit kenapa harusnya kok nggak utang? Biar orang nggak utang. Harusnya
sering mengabung. Wah, itu sangat luar biasa, horor sekali. Selain menabung apa Mas Adit? Mengabung Selain itu? ya yakin lah. Oh ya. Apakah ngepet? Enggak. Oh enggak. Ini salah satu tujuan kita di sini ngepet. Ngepet. Pak Ari. Ngepet. Karena di sini ada Pak Ari. Pak, gimana Pak? Menurut sampean Pak, tempat yang begitu luas kayak gini ditinggalkan begitu Ditinggalkan saja? begitu saja. Sayang sekali ini. Ruang yang besar dan ini nggak digunakan seperti yang ini. Yang Harusnya, semestinya. semestinya Iya, harusnya memang. digunakan yang Minimal baik, untuk buat dodol bakso kan Oh, lumayan iya, tuh Pak Ari. tambah, Wah, ya iya. tambah enak Tengah jalan tengah ya. jalan. Laris, Untuk ya. info saja, Pak Ari ini bekerja di toko bakso apa toko warung bakso Pak Ari. Warung, Mario. Kalau situ lapar pengen bakso dan sebagainya Mampir bisa aja. mampir ke warungnya Pak Alamatnya Ari. di mana Mas Ari? Oh, warungnya di mana Mas Adit? Eh? Enggak tahu. Enggak dia. tahu. Aku nggak tahu. Warungnya itu di Pasar Gede namanya Bakso Gede. Joko. Bakso Mario. Bakso Mario. Bakso Mario. Bakso Mario. Nah, jadi wah saya pernah situ sekali itu rasanya luar biasa. Pernah sana? Oh pernah sekali dong. Saya pernah sama bojoku. Yang pernah main sana. main. Ya besok lagi. Ya. Sambil horor sambil kita promosi. Mm-mm. Vegetasinya lumayan Pak. Nah ini kalau Mas Karemamen Karemamen bisa dilihat. satu bisa maju dulu Mas untuk mengesut bagian sana Mas. Bisa di pasti vegetasinya hati-hati anu Mas. Apa jenenge? Paku Mas. Nah, sampean nyotong sebelah kuno. Nah, karena kok memang ini ceritanya itu karena tempat bangunan yang bekas sitaan, masih dalam sitaan ya? Masih dalam Bukan sitaan. bekas sitaan ya. Jadi Masih dalam sitaan. Dan kedepannya nggak tahu ini dari pihak banknya mau seperti gimana, apa? seperti Mau apa nggak seperti apa gimana? Ambil nggak? Kalau masalah sisi seramnya, sisi mistisnya, sisi horornya, ya namanya juga beberapa kali kita syuting bangunan terbengkalai yang memang seperti ini. Biasa aja. Biasa aja, rata-rata biasa aja, tapi ya kalau bisa jangan dibiasain. Langsung apa ya? Saya dengar suara tadi Pak. Nah, di samping ada motor lewat, tapi tadi kan ada mungkin warga sekitar ya. Oke warga sekitar. Mungkin warga sekitar. Ini apa? Ah. Bisa masuk kayaknya nih Pak. Bisa masuk kayaknya Pak, tapi hati-hati Pak. Sakit, lawan. Assalamualaikum. Mas Karemamen bisa ikut saya Mas Aren. Situ maju dulu Mas. Maju sama Pak Titus dulu Mas. Hati-hati. Gue nggak sandal jepit tuh. Wah, bisa dilihat teman-teman ruangannya sangat Pak Titus luas. bisa menjadi tour guide ini kameramen satu Mas. Ya, oke, Pak Pak. Titus. Nah. Aku mau ini. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Nih. Sebenarnya bangunannya lumayan besar. Terbengkalai sayangnya. Sangat eman-eman sekali. Bisa dilihat di sini sudah ya kalau posisi sini lantai sih masih ada. Dulu mungkin keramik nih. Cuma ini banyak kayu-kayu mungkin dari atap. Ini sudah dari atas sudah nggak ada, bisa dilihat sendiri. Saya masuk Pak Titus. Boleh? Oke, siap. Hati-hati, sumpah. Ini sangat licin, hati-hati Pak. Senggo center sapa Pak? Ari nggo center Pak Ari. Oh, pas masa ditenggo tapi ora di nangisor. Nah, ini seperti inilah tempatnya. Seperti tadi yang diomongkan Pak Titus, yang tahu seluk-beluk tempat ini. Ini memang Ini buah apa? Buah naga apa ya? buah ini buah kedondong. Wah, ini Dondong ciplukan rambat. namanya ini. Hah? Ciplukan. Kimputan ya? Oh, obat ya? Dondong rambat. Untuk obat apa? Sadit. Obat ya pegawaimu. Ini Mas Sadit itu selalu out of the box dan out of tema. Susah. Nah, kalau berandai-andai ini kalau dijual ini kisaran berapa nih? Wah, saya jadi ngomongin tentang tanah ini jadinya. Masalahnya apa Pak? Ini pinggir jalan, jelas Iya, jelas mahal. mahal, Otomatis lah ya. otomatis. Tapi yang bikin nggak habis pikir itu kenapa nggak dimanfaatkan lagi? Cuman dihancurkan. Nah, sejak Pak, kalau rumah-rumah sitaan kayak gini kan harusnya bisa dalam keadaan utuh. Nah, ini kenapa kok
hancur kayak gini. Mungkin kalau itu dari pihak penyita, kalau misalkan di sini kan dari bank ya. Mungkin kalau dari banknya kan, nah istilahnya gini, dia hanya butuh tanah Pak, ya kan. Kalau bangunan kan mungkin bisa dibangun lagi. Iya. Ya karena pas waktu itu kejadiannya di sini yang digadekan kan tanah. Oke. Gitu. Jadi cuma sayangnya nggak terawat gitu. Mungkin kalau misalkan sekalian dihancurkan malah nggak jadi masalah Pak. Oh ya itu. Ya kan? Ya itu makanya saya berpikirnya gini. Mungkin Pak Ari juga sama pemikiran. Jadi gini, kenapa nggak dirapikan saja dulu biar sampai itu laku tuh Pak Ari? Kan bisa kayak gini, nggak perlu dihancurkan seperti ini, malah kesannya jadi horor, jadi seram kan. Jadi orang yang mau berinvestasi untuk membeli ini kan jadi mikir-mikir, wah ini angkanya jangan-jangan banyak demitnya, atau sudah buat mesum dan sebagainya. Yang sering kadang gitu Pak. Kalau masalah mesum kita minta pendapat Mas Adit. Gimana untuk menurut Mas Adit? tempat yang seperti ini untuk sering banget untuk mesum nggak kira-kira? Yang sering. Sering, iya. Situ sering. Dari segi apanya? Oh enggak. Dari segi apanya ini? Kalau sering buat seperti itu. Ininya tertutup. Oh tertutup semua. Memang dari depan sampai sini udah ketutup semua. Tapi atas terbuka Mas Adit. Atas terbuka. Gimana? Di tengah ada bisa. Nah, Mas itu kayaknya pengalaman sekali. Saya menemukan sandal. Oh, itu memang suara gas beracun. masuk angin. Yang woi. Di depan Mas, kayak ada siluet pocong kayak gitu ya.